Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pencapaian sang juara Piala AFF tahun 2008 dan 2018, yaitu Tim Nasional Vietnam di ajang Piala Asia 2011 dan juga 2019 teman-teman. Jadi kita mau melihat bagaimana sih kekuatan sang juara Piala AFF ketika bertanding di ajang Piala Asia. Mari kita simak teman-teman. Akan tetapi, khusus di video kali ini kita akan mengambil dari sang juara Piala AFF 2 kali, yaitu Timnas Vietnam yang juara pada tahun 2008 dan juga tahun 2018 lalu. Yang pertama kita akan membahas pada edisi 2008 teman-teman, di mana Tim Nasional Vietnam menjadi juara di ajang Piala AFF setelah mengalahkan Thailand di partai final. Akan tetapi kita akan melihat perjuangan mereka dari fase grup, di mana di fase grup Piala AFF tahun 2008, Tim Nasional Vietnam berada di grup B dengan tuan rumah Thailand, Malaysia, dan juga Laos. Singkatnya teman-teman, Vietnam lolos ke babak semifinal Piala AFF 2008 setelah menjadi runner-up grup B di klasemen akhir setelah sukses mengoleksi 6 poin dari 3 laga. Jadi yang lolos ke babak semifinal kali itu dari grup B adalah tim tuan rumah Thailand dan juga Vietnam. Di babak semifinal Piala AFF 2008, Vietnam berhadapan dengan Singapura teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa babak semifinal itu menggunakan sistem tandang kandang atau home and away teman-teman. Di leg pertama yang berlangsung di Vietnam, ternyata Singapura kali itu mampu menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Akan tetapi di leg kedua ternyata Singapura kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 0-1. Maka agregat duel ini adalah 1-0 untuk keunggulan Tim Nasional Vietnam. Dan di partai final Piala AFF 2008, Thailand menjadi lawan Vietnam di partai puncak ini teman-teman. Dan di leg pertama ternyata Vietnam sukses menang 1-2 di markas Thailand, sebelum pada akhirnya di leg kedua mereka bermain imbang 1-1 di Hanoi teman-teman. Jadi agregat duel partai final ini adalah 2-3 untuk kemenangan Vietnam. Dan Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2008 atau juara pertama kalinya di ajang ini. Di mana partai final ini bisa kita lihat teman-teman berlangsung 2 leg, yaitu pada tanggal 24 dan juga pada tanggal 28 Desember 2008. Jadi jarak antara partai final Piala AFF 2008 dengan kualifikasi Piala Asia 2011 itu hanya berjarak kurang lebih 2 minggu teman-teman. Jadi babak kualifikasi Piala Asia 2011 itu dimulai pada Januari 2009, kurang lebih 2 minggu setelah Vietnam sukses menjadi juara Piala AFF 2008. Di babak kualifikasi Piala Asia 2011, sang juara Piala AFF 2008 ini satu grup dengan Suriah, Cina, dan juga Lebanon teman-teman. Akan tetapi bisa kita lihat bahwa pada akhirnya Vietnam ternyata gagal lolos ke fase grup Piala Asia 2011 setelah mereka hanya finish di peringkat 3 klasemen akhir grup D kualifikasi Piala Asia 2011. Ternyata sang juara Piala AFF atau negara terbaik di ASEAN kali itu tidak sanggup bersaing dengan negara asal Timur Tengah sekelas Suriah dan juga asal Asia Timur sekelas Cina, walaupun mereka sedikit lebih unggul dibandingkan Lebanon teman-teman. Mari kita lihat bagaimana hasil pertandingan timnas Vietnam di babak kualifikasi kali itu. Di mana di laga perdana grup D kualifikasi Piala Asia 2011 yang berlangsung pada 14 Januari 2009, Vietnam sempat memberikan harapan kepada publik sepak bola Vietnam setelah sukses mengalahkan tamunya Lebanon dengan skor 3-1. Akan tetapi ketika mereka bertandang ke Cina, tim nasional Vietnam kalah telak dengan skor 6-1 kali itu, di mana sang juara Piala AFF 2008 ini ternyata tidak berkutik ketika berhadapan dengan tim tamu, maksud saya tim tuan rumah Cina. Dan di laga ketiga grup D, tim nasional Vietnam menjamu Suriah. Alih-alih mendapatkan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri kali itu, timnas Vietnam justru kalah dengan skor tipis dari tamunya Suriah, yaitu dengan skor 0-1 teman-teman. Dan di laga keempat grup D, lagi-lagi timnas Vietnam gagal memperoleh kemenangan ketika bertandang ke markas Suriah karena waktu itu duel antara Suriah dan Vietnam di laga keempat grup D kualifikasi Piala Asia 2011 berakhir dengan skor imbang 0-0. Sedangkan di laga kelima, lagi-lagi Vietnam gagal memperoleh kemenangan
setelah hanya ditahan imbang oleh tim tuan rumah Lebanon dengan skor 1-1. Padahal kala itu Vietnam menargetkan kemenangan di markas Lebanon, teman-teman. Dan di laga terakhir, Vietnam juga gagal menang, teman-teman, di mana mereka tumbang dari Cina dengan skor 1-2 di Hanoi, di hadapan pendukungnya sendiri, teman-teman. Jadi 2 kali imbang, 1 kali menang, membuat Vietnam hanya mengoleksi 5 poin dari 6 laga di grup D ini, dan hanya menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen akhir grup D kualifikasi Piala Asia 2011. Yang artinya, ternyata sang juara Piala AFF 2008 tidak lolos ke fase grup Piala Asia 2011 yang berlangsung di Qatar kala itu, teman-teman. Ternyata walaupun Vietnam menjadi sang juara di ajang Piala AFF kala itu, bahkan baru saja menjadi juara 2 minggu sebelum babak kualifikasi Piala Asia 2011 dimulai, ternyata kekuatan Vietnam kala itu tidak terlalu cukup untuk mengantarkan mereka lolos ke Piala Asia 2011, teman-teman. Jadi negara-negara asal ASEAN masih kalah kelas dibandingkan negara-negara wilayah Asia lainnya, terlebih dari wakil-wakil yang berasal dari Asia Timur maupun Timur Tengah, teman-teman. Terus bagaimana di tahun 2019, teman-teman, di mana Vietnam bersatu sebagai sang juara Piala AFF 2018. Sebelum kita membahas perjalanan Vietnam di Piala Asia 2019, mari kita lihat, teman-teman, kira-kira bagaimana perjuangan tim nasional Vietnam menjadi juara di ajang Piala AFF 2018. Di Piala AFF 2018, Vietnam sendiri tergabung di grup A bersama Malaysia, Myanmar, Kamboja, dan juga Laos. Singkatnya, dari grup A ini, Vietnam sukses lolos ke babak semifinal setelah menjadi pimpinan klasemen di klasemen akhir grup A Piala AFF 2018. Kala itu, Vietnam dan Malaysia menjadi wakil grup A yang lolos ke babak semifinal, teman-teman. Di mana Vietnam sendiri di grup A ini sukses mengoleksi 10 poin dari 4 laga. Dan di babak semifinal, tim nasional Vietnam berhadapan dengan Filipina kala itu, teman-teman. Ketika bertandang ke markas Filipina di leg pertama, Vietnam sukses menang dengan skor 1-2. Dan ketika menjamu Filipina di Vietnam, Vietnam lagi-lagi menang dengan skor yang sama, yaitu dengan skor 2-1. Jadi agregat duel ini adalah 2-4 untuk kemenangan Vietnam, dan Vietnam lolos ke partai final Piala AFF 2018. Dan di partai final Piala AFF 2018, Vietnam bertemu dengan Malaysia, teman-teman. Kala itu, ketika Vietnam bertandang ke Malaysia, Vietnam sukses menahan imbang Malaysia dengan skor 2-2. Dan ketika menjamu Malaysia di Vietnam, Vietnam menang tipis dengan skor 1-0. Maka agregat duel ini adalah 2-3 untuk kemenangan tim nasional Vietnam. Maka dari itu, Vietnam yang keluar sebagai sang juara Piala AFF 2018, sekaligus ini menjadi gelar kedua Vietnam di ajang ini. Dan setelah menjadi juara di ajang Piala AFF 2018, sekitar 3 minggu kemudian Vietnam akan tampil di laga perdana fase grup Piala Asia 2019 yang kala itu berlangsung di Uni Emirat Arab. Akan tetapi sebelum Piala AFF 2018 digelar, Vietnam sendiri sudah memastikan diri lolos ke Piala Asia atau ke fase grup Piala Asia 2019 setelah sukses menghuni posisi 2 klasemen akhir grup C kualifikasi ketiga Piala Asia 2019 kali itu, teman-teman. Di mana dari grup C kali itu ada Yordania dan Vietnam yang lolos ke fase grup Piala Asia 2019. Jadi sebelum tampil di ajang Piala AFF 2018, Vietnam sudah memastikan diri sebelumnya lolos ke fase grup Piala Asia 2019. Jadi ajang Piala AFF 2018 itu hanya sebagai ajang pemanasan bagi Vietnam sebelum tampil di fase grup Piala Asia 2019. Dan di Piala Asia 2019, Vietnam kali itu tergabung di grup D bersama tim kuat Iran, Irak, dan juga Yaman. Dan di laga perdana grup D yang berlangsung pada 8 Januari 2019 atau kurang lebih sekitar 3 minggu setelah Vietnam menjadi juara di ajang Piala AFF 2018, Vietnam kala itu berhadapan dengan Irak. Di mana seperti yang sudah kita lihat, teman-teman, hasil duel ini adalah 3-2 untuk kemenangan Irak kala itu, dan Vietnam kalah tipis di duel ini dan memberikan perlawanan yang begitu baik kepada Irak walaupun pada akhirnya harus menelan kekalahan. Dan di laga kedua grup D, Vietnam menghadapi salah satu tim favorit juara kala itu, yaitu timnas Iran.
seperti yang sudah diprediksi bahwa Vietnam kali itu benar-benar tumbang di tangan Iran dan skor 0-2 teman-teman. Sedangkan di laga terakhir grup D, Vietnam melawan Yaman. Dan duel ini dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Sebelum duel ini berlangsung, memang Vietnam sudah diunggulkan untuk memenangkan duel ini dan terbukti pada duel yang berlangsung pada 16 Januari 2019 ini, Vietnam sukses membungkam Yaman dengan skor 2-0, skor yang cukup meyakinkan. Maka dari itu, Vietnam pada akhirnya finish di posisi 3 klasemen akhir grup D dan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2019 sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, teman-teman. Dan di babak 16 besar, Vietnam berhadapan dengan Yordania kali itu. Dan duel ini berlangsung sengit karena dalam duel 120 menit pertandingan, kedua tim bermain imbang 1-1. Maka laga dilanjutkan melalui babak adu penalti dan Vietnam keluar sebagai pemenang setelah menang di babak adu penalti dengan skor 2-4, teman-teman. Setelah mengalahkan Yordania di babak 16 besar, maka giliran Jepang yang menjadi lawan Vietnam di babak 8 besar Piala Asia 2019. Dan di babak 8 besar ini, Vietnam harus mengakui keunggulan Jepang setelah kalah dengan skor tipis dari Jepang, yaitu kalah dengan skor 0-1, teman-teman. Kali itu Vietnam cukup memberikan perlawanan terhadap Jepang, walaupun pada akhirnya mereka harus menelan kekalahan, teman-teman. Jadi, pencapaian sang juara Piala AFF 2018 di ajang Piala Asia 2019 adalah melaju sampai babak 8 besar, teman-teman. Jadi di Piala Asia 2019, sang juara Piala AFF ternyata mampu bersaing, tampil dengan bagus sebagai tim kuda hitam. Pada akhirnya sukses membuktikan diri bisa lolos hingga babak 8 besar. Tentu banyak pihak yang tidak menduga bahwa tim asal ASEAN, walaupun itu sekelas juara Piala AFF, akan berbicara banyak di ajang Piala Asia 2019. Akan tetapi Vietnam membuktikan diri bahwa sang juara Piala AFF di era sekarang ini sudah mampu bersaing di ajang Piala Asia, teman-teman. Kita juga bisa lihat sebetulnya bahwa akhir-akhir ini selain Vietnam, teman-teman, ada juga Thailand. Kita tahu bahwa Thailand adalah sang juara Piala AFF 2014 dan juga 2016. Mereka juga sukses lolos hingga babak 16 besar di Piala Asia 2019. Dan pada Piala Asia 2023, Thailand yang berstatus sebagai sang juara Piala AFF 2020 dan juga 2022, ternyata sanggup juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah menjadi salah satu tim runner-up, teman-teman. Yang artinya, akhir-akhir ini, sang juara Piala AFF itu ternyata sudah sanggup bersaing di ajang Piala Asia. Jadi sebetulnya ajang Piala AFF ini selain menjadi ajang pemanasan menuju turnamen level selanjutnya seperti Piala Asia, bisa juga sebagai wadah bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan pemanasan sebelum menghadapi event yang sesungguhnya, teman-teman. Hanya saja saat ini turnamen Piala AFF ini belum sesuai dengan kalender FIFA dan hal ini cukup mengganggu bagi pemain-pemain yang berkarir di berbagai turnamen atau kompetisi internasional, teman-teman. Tentu kita berharap ke depannya turnamen Piala AFF ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal FIFA sehingga tidak mengganggu jadwal pemain-pemain dan setiap negara pada akhirnya bisa memanggil pemain terbaiknya, bisa diperkuat pemain terbaiknya, dan setiap pertandingan di Piala AFF juga pada akhirnya semakin menarik untuk dilihat, kualitas turnamen Piala AFF semakin meningkat, dan pada akhirnya di ajang Piala Asia, tim-tim asal Asia yang tampil di Piala AFF bisa tampil lebih kompetitif lagi. Tentu kita tidak boleh menganggap remeh ajang Piala AFF saat ini, mengingat kita sudah bisa lihat bahwa ternyata sang juara Piala AFF itu adalah tim yang kuat, adalah tim yang sanggup bersaing di ajang Piala Asia, adalah tim yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni walaupun belum sebagai tim favorit di ajang Piala Asia, teman-teman. Oke, teman-teman, singkatnya dari video saya kali ini bahwa sang juara Piala AFF 2008 dan juga 2018 yaitu Vietnam, di tahun 2008 lalu mereka ternyata gagal bersaing untuk lolos ke Piala Asia 2011, akan tetapi di tahun 2018, maksud saya di Piala Asia tahun 2019, sang juara Piala AFF 2018 ternyata sanggup bersaing bahkan melaju hingga babak 8 besar. Oke, teman-teman, sekian informasi yang bisa saya berikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.